lagi dengan saya Munawara Ahmad atau Rara, tentunya dalam program berbeda dan terbaru dari tribunsulbar.com. Ini adalah program sehari bersama dan tentunya Tribuner sudah bisa lihat siapa di samping kiri saya berdiri hari ini dan lokasi kita di mana hari ini menggambarkan siapa tamu kita pagi ini. Yang pasti bukan orang sembarangan dan untuk lebih lanjut kita akan ngobrol banyak dengan beliau. Tapi sebelum itu bisa buka masker dulu nih tamu kita. Wah, selamat pagi nih, Selamat Pak. pagi. Apa kabar nih pagi ini? Alhamdulillah baik, sehat. Mudah-mudahan juga Adek Rara juga sehat hari ini. Amin, Bisa siap. melaksanakan aktivitas hari ini. Tribuners tentu mau tahu siapa tamu saya hari ini, jadi kita akan banyak ngobrol dengan panggilannya apa nih, Pak? Pue aja. Pue aja. Iya. Pue ini siapa sih sebenarnya? Ya, jadi saya menjelaskan sedikit tentang siapa saya. Jadi nama saya Bau Akran Dai. Sekarang saya ini alhamdulillah baru-baru ini dilantik menjadi Maradika Mamuju. Maradika Mamuju. Maradika Mamuju itu aktivitas saya di adat, aktivitas di pemerintahan. Saya bekerja sebagai aparatur sipil negara. Saya Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat. Satu istri, 2 orang anak. 2 anak. Iya, 2 anak cukup. 2 anak cukup program KB. Iya, Itu kalau Maradika sama dengan Raja, Pak ya? Maradika sama dengan Raja. Kalau sama di dengan Raja. Mandar disebut juga Maradia. Maradia. Iya, Maradika. Ini kalau dari face, Pue ini masih sangat muda nih. Biasanya kan kalau Raja, ya biasanya lebih tua usianya ini, Pue. Ya, saya umur 45 tahun. 45? 45 tahun. 45 sudah jadi Raja Mamuju. Iya, saya diberi amanah untuk melanjutkan kemaradikaan atau lembaga kerajaan adat di Kabupaten Mamuju ini. Alhamdulillah, ya baru-baru ini saya dilantik untuk menjadi Maradika di Mamuju. Itu kemarin bisa cerita-cerita juga dong sama Tribuners saat pelantikan kemarin itu, Pue. Apa sih rasanya dilantik di usia masih sangat muda? Tentu beban yang diemban lumayan nih, terutama dalam hal pelestarian yang akan berbenturan dengan modernisasi, digitalisasi, ditambah dengan milenial hari ini kondisinya seperti apa nih, Pue? Betul sekali apa yang kita sampaikan, karena menjadi raja itu sangat butuh yang namanya pengabdian. Pengabdian untuk daerah kita ini. Di lain sisi juga saya sebagai aparatur sipil negara, saya di pemerintahan. Jadi 2, 1 adat, 1 pemerintahan. Untuk menjalankan itu, alhamdulillah dengan bantuan dengan lembaga adat dan keluarga besar kami yang ada di Mamuju, insya Allah amanah ini akan kami emban karena kami sudah diberi tanggung jawab yang sangat besar, baik itu oleh Kerajaan Mamuju sendiri maupun pemerintahan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Jadi prosesi pelantikan kemarin, alhamdulillah dengan melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi mestinya dihadiri, sebenarnya banyak yang mau hadir pada saat pelantikan kemarin. Akan tetapi dengan keadaan yang ada pada saat ini pandemi, kita harus melaksanakan aturan dari pemerintah. Dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan prosesi penobatan Maradika Mamuju ya kemarin. Itu bisa siapa saja yang kemarin hadir itu? Ada mungkin dari kerajaan lain? Iya. Jadi dengan protokol kesehatan ketat kemarin, alhamdulillah yang hadir dalam prosesi penobatan dari unsur kelembagaan adat yang ada di Mamuju, dari pemerintah, ada Bapak Gubernur dari provinsi, dan ada Ibu Bupati, sekaligus menyaksikan dan mensahkan secara pemerintahan juga, bahwa kita diakui secara pemerintahan, secara hukum. Dan ada beberapa Prokopimda yang hadir, dan ada beberapa unsur adat yang mewakili, karena ini keadaan kemarin ini memang sangat ketat sekali, dan yang hadir pada saat itu juga ya ada unsur dari keluarga itu pun perwakilan masing-masing. Perwakilan. Iya. Betul-betul sesuai dengan protokol kesehatan. Sesuai dengan protokol kesehatan yang kita lakukan. Tapi selain Tribuners nih, saya penasaran nih, Pue.
Pue ini masa kecilnya kayak gimana? Tiba-tiba di usia 45 tahun jadi raja. Apakah memang dari kecil sudah pernah dengar? Atau memang dari kecil sudah disiapkan jadi putra mahkota gitu, Pue? Jadi ayahanda almarhum Haji Andi Maksumdai, Paduka yang mulia, sebelum mangkat memang sudah berpesan dan kami sudah dilakukan prosesi penobatan putra mahkota. Iya, pada saat itu sebelum beliau mangkat, sewaktu-waktu beliau berhalangan, maka putra mahkota melaksanakan tugas lembaga adat pada saat itu. Jadi di usianya yang sudah senja beliau kemarin menobatkan saya sebagai putra mahkota pengganti beliau. Jadi inilah prosesnya memang sudah dipersiapkan oleh ayahanda kemarin dengan begitu banyak pertimbangan karena menjadi sosok seorang pemimpin harus banyak proses yang perlu dilalui. Nah, proses itu mungkin saya dianggap bisa melaksanakan amanah dengan baik, makanya saya dipersiapkan untuk melaksanakan tugas yang diemban itu. Tapi kalau masa kecilnya Pue ini seperti anak-anak pada umumnya atau ada perbedaan ketika sudah beranjak dewasa mungkin karena berada di lingkungan ini? Seperti biasa, tidak ada beda dengan yang lain. Karena orang tua kami tidak pernah membedakan satu di antara yang lain. Kita bergaul dengan siapa saja, bangun komunikasi dengan siapa saja, mulai dari masa kecil kami, remaja sampai dewasa. Kami tidak pernah membedakan siapa teman-teman kami karena ayahanda selalu mengajarkan sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang hidup sederhana, dan hal-hal itu yang menjadi pegangan kami bahwa kami memang menjadi pemimpin itu harus memang bermasyarakat, selalu melihat ke bawah, selalu melihat di sekeliling kita, tidak membedakan suku, agama, ras, antar golongan. Ya kita hidup seperti masyarakat yang ada pada saat ini yang ada di Mamuju seperti biasa. Seperti biasa. Seperti biasa. Kirain ada perbedaan gitu, ada perbedaan. Mungkin dari pergaulan mungkin ada pembatasan, ternyata tidak ada, Bu ya. Tidak ada sama sekali karena beliau mengajarkan sesuatu yang sederhana. Kita bergaul dengan siapa saja. Tapi kemarin kuliahnya di mana nih, Bu? Oh, saya SD dulu mulai dari tingkat SD di Mamuju. Terus saya SD apa namanya? Saya SD Negeri 1 Mamuju. SD Negeri 1 Mamuju. Iya, SMP juga saya di Mamuju. Oke. Dan kebetulan pada saat memasuki masa SMA, Maradika Mamuju, almarhum Haji Andi Maksumdai itu mendapat jabatan atau amanah baru sebagai anggota DPR Provinsi Sulawesi Selatan pada saat itu. Akhirnya kami hijrah ke Makassar. Ke Makassar. Iya, di lingkungan baru lagi. Lingkungan baru lagi. Dan alhamdulillah selesai. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Makassar. Oh, SMA 1. Iya, SMA 1. Ya. Proses selanjutnya saya mengikuti UMPTN pada saat itu, pada tahun 95. Saya melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin. Jurusan apa nih? Manajemen. Oh, manajemen. Pada saat itu. Selesai, saya S1, saya mendaftar pegawai negeri sipil di Kabupaten Mamuju. Alhamdulillah diterima dan seterusnya tahun berikutnya saya melanjutkan studi di pasca sarjana perencanaan pengembangan wilayah konsentrasi community development pada saat itu. Jadi saya betul-betul digembleng untuk dari awal harus sekolah dan sekolah. Sekolah. Itulah selalu amanah yang telah diberikan orang tua saya, beliau, sehingga saya seperti ini pada saat sekarang. Siap. Ini kayaknya masih akan banyak sekali obrolan. Tribuners juga tentu masih penasaran siapa sebenarnya sosok Raja Mamuju dan apa saja peran-peran Raja Mamuju ke depan untuk terutama dalam hal pelestarian budaya ini. Iya. Tapi sebelum itu kita break dulu untuk ke segmen selanjutnya. Jadi beliau adalah Maradika Mamuju, almarhum Paduka yang mulia Haji Andi Maksumdai. Adapun beberapa foto, koleksi foto di sini
menjelaskan di sini ada Musyawarah Agung, itu forum silaturahmi Keraton Nusantara, pertemuan Raja-Raja Nusantara. Di bawahnya ada foto beliau dengan Sembayeri Goa, Paduka yang Mulia Raja Goa Andi Kumalaijo, dan beberapa juga foto-foto yang ada di sini, yaitu kunjungan Bapak Presiden Jokowi di Tanah Mamuju. Dan di bawahnya juga ada beberapa kegiatan festival Keraton Nusantara yang diselenggarakan di Kota Bali. Dan ada foto yang di sebelah kanannya berfoto Mardika Mamuju dengan Bapak Presiden Jokowi. Dan di bawahnya ada wisuda Sentono Dalem, Saha Abdi Dalem, Keraton Kasunan Surakarta Hadiningrat di Solo. Nah, ini beberapa koleksi foto yang ada di sini, dan insya Allah ke depan kita akan mengoleksi lagi beberapa foto-foto yang menjadi dokumentasi Kerajaan Mamuju, yang kegiatan-kegiatan yang kita lakukan baik di Mamuju sendiri maupun di luar. Terima kasih. Taki tahu berkunjung di Sapokayana atau Mamuju. Balik lagi dengan saya Munawar Rahmat atau Rara dalam program Sehari Bersama, dan hari ini adalah ada tamu spesial saya, masih bersama dengan Mardika atau Raja Mamuju, Andi Bau Akram Dai. Sudah cocok Pak ya namanya? Bau Akram Dai. Oh salah saya, Andi Bau Akram Dai, Mardika Mamuju. Dan kita akan melanjutkan obrolan kita seputar tentunya yang berkenaan dengan Raja Mamuju. Ini bisa karena set kita ini, kita lagi, backdrop kita ini rumah adat Mamuju. Bisa cerita-cerita sedikit Bu ini tentang Kerajaan Mamuju? Jadi saya jelaskan sedikit tentang rumah adat dulu. Iya betul. Jadi pada tahun 2000, Ayahanda berkeinginan untuk menggagas satu pembangunan rumah adat, karena selama ini pada saat itu tidak ada identitas kita di Mamuju tentang adat dan kebudayaannya. Beliau menggagas beserta dengan Pak Ruhul Tahir pada saat itu menggagas untuk rumah adat di Mamuju. Alhamdulillah pada saat itu respon dari pemerintah dan DPRD pada saat itu, Bupati pada saat itu Bapak Al-Malik Bapak Bari, dan Ketua DPR pada saat itu Pak Suhardi Duka. Nah pada saat itu menggagas tentang pembangunan rumah adat. Terlebih dahulu dilakukan seminar yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten lewat Dinas Pariwisata pada saat itu diselenggarakan, dan alhamdulillah beberapa narasumber yang hadir termasuk dari akademisi dan dari pemerhati tentang budaya, ada beberapa, dan alhamdulillah pembangunan rumah adat itu dilaksanakan di tahun 2000 dan adalah rumah adat sekarang ini yang kita lihat di background di belakang akhirnya kita. Menjadi ikon tujuan orang kalau datang ke Mamuju ke sini dulu. Iya betul, jadi ikon sekarang rumah adat karena kita harus punya identitas. Betul. Tanpa identitas orang tidak akan pernah tahu bahwa seperti apa itu Kerajaan Mamuju. Nah, di sinilah aktivitas dilaksanakan, kegiatan-kegiatan adat dan kebudayaan. Di sebelah kiri juga kita bisa lihat ada Rumah Joa. Rumah Joa itu adalah rumah pengawal raja. Oh, rumah pengawal raja. Iya. Di belakang ada dapurnya. Di belakang dapur itu ada tempat pertemuan juga di belakang. Biasa ada kegiatan-kegiatan. Pertemuan kayak terbuka gitu. Iya, kegiatan-kegiatan kesenian, kegiatan-kegiatan adat. Dan di belakangnya ini ada tempat lumbung padi. Di sampingnya ada lumbung padi, dan di belakangnya ada tempat untuk pandai besi, dan ada beberapa tempat lagi yang ada di dalam. Jadi paket di dalam rumah adat ini ya sudah cukup lumayan lengkap.
sebuah rumah adat kerajaan yang ada di Kerajaan Mamuju. Kemarin dilantik sini juga kan, Bu? Ya? Dilantik juga di sini. Di Rumah Raja kita dilantik. Di atas? Di atas. Dalam proses pelantikan. Yeah. Jadi rumah adat ini dipakai untuk aktivitas adat yang ada di Kerajaan Mamuju. Kalau cerita sedikit soal Kerajaan Mamuju, apa yang menjadi bukti sejarah Kerajaan Mamuju itu, Bu? Apalagi untuk mencari referensinya, sepertinya masih sangat sulit untuk referensi bacaan soal Kerajaan Mamuju. Iya, terima kasih Dek Rara. Yang jelas bahwa bukti peradaban di Tanah Mamuju ini dengan ditemukan beberapa situs. Ada beberapa situs yang ditemukan, seperti situs yang ditemukan di Sampaga, yaitu ada patung Amrawati, dan adanya situs yang didapat di Minangasi-Pakko, di Kalumpang. Ini menandakan bahwa peradaban ada di Mamuju ini. Nah, untuk Kerajaan Mamuju ditandai dengan beberapa bukti sejarah, antara lain adalah ada budaya di Mamuju ini disebut budaya tutur. Budaya tutur itu ada beberapa kelompok masyarakat atau masyarakat yang banyak bercerita tentang Kerajaan Mamuju di masa lalu. Ada juga beberapa bukti sejarah tentang beberapa lontara yang menceritakan tentang Kerajaan Mamuju. Dan juga kita lihat juga waktu perjanjian Tamejara, Mamuju sudah hadir sebagai suatu kerajaan dalam mengikuti perjanjian Tamejara tersebut. Dan yang terakhir adalah struktur daripada pemerintahan atau kelembagaan pemerintahan Kerajaan Mamuju itu sudah terbentuk dengan struktur kelembagaan yang sudah lengkap. Jadi beberapa bukti sejarah ini mengungkapkan bahwa Kerajaan Mamuju sudah ada dan eksis di dalam melaksanakan pemerintahan kerajaannya di masa lalu. Begitu. Tapi konon katanya yang Kalumpang itu menjadi salah satu bukti peradaban tertua gitu. Iya, betul. Dengan beberapa pembuktian tentang situs-situs yang ditemukan, dan beberapa dari mancanegara juga yang hadir di sana untuk melakukan penelitian. Dari tahun 30-an sudah melakukan penelitian tentang Kalumpang. Kalumpang itu peradaban tertua memang, dan sangat luar biasa penemuan-penemuan yang ada di Kalumpang, dan kita berharap kita terus jaga Kalumpang itu sebagai peradaban tertua yang ada di Indonesia, mungkin seperti itu. Jadi itulah pembuktian-pembuktian bahwa di Mamuju ini banyak situs-situs atau tempat-tempat sejarah yang mesti kita lindungi. Dan tentunya sebagai Raja Mamuju yang ke-17 dan usia masih sangat muda, semangatnya tentu untuk menjaga ini lebih wow lagi dong, karena masih sangat muda, masih punya power, terus keinginannya tentu lebih besar untuk tetap menjaga pelestarian budaya kita. Iya, mesti begitu, Dera. Karena bagaimanapun Mamuju ini kita jaga bersama. Betul. Jadi alhamdulillah sejak saya dilantik sebagai Maradika Mamuju, saya terus bangun komunikasi dengan baik penggiat budaya untuk literasi mesti harus ada di Kerajaan Mamuju ini, karena saya lihat teman-teman penggiat budaya mau menyusun beberapa program yang berkaitan dengan adat dan budaya di sini itu cukup besar. Jadi saya berharap bahwa siapapun yang mau bekerja sama dengan kita, kami berterima kasih dan apresiasi yang sangat besar untuk kami, karena bagaimanapun untuk mencintai budaya yang ada di Tanah Mamuju ini memang harus kita bersama-sama, kita harus membangun sama-sama peradaban. Dan kita juga berharap bahwa pemerintah kabupaten dan provinsi juga, ya insya Allah ke depan juga harus turut andil di dalamnya, karena bagaimanapun kita butuh bentuk kerjasama, sinergitas antara provinsi, pemerintah kabupaten dengan provinsi lewat dinas pariwisata yang begitu banyak memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengembangan budaya dan adat di Mamuju ini. Dan beberapa hal juga yang menjadi masukan buat kami, mudah-mudahan seperti bahasa Mamuju ini bisa masuk dalam kurikulum pendidikan. Khusus lokalan Mamuju aja? Iya, khusus lokalan Mamuju saja, supaya bahasa ini akan terus terjaga. Tetap lestari. Tetap lestari. Itu obsesi kita ke depan. Sepertinya akan masih banyak hal ini, cita-cita ke depan sebagai Raja Mamuju yang masih sangat muda juga. Ini termasuk muda ya, pasti masih banyak cita-cita ke depan, tapi jangan dulu dibocorin semua. Kita break dulu sekali lagi, Pak. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah ini.
Mari Ki jalan-jalan ke rumah adat Mamuju, melihat keindahan maupun rumah adat yang kita punya, Sapokayan atau Mamuju, tempat di mana kita berkumpul dan melihat bagaimana panorama yang ada di rumah adat. Dan jangan lupa kita berkunjung ke museum di Kerajaan Mamuju ini untuk memperlihatkan berbagai koleksi yang kami punya di sini. Dan kami juga berharap partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat apabila ada benda sejarah maupun naskah itu bisa dikomunikasikan dengan Dinas Pariwisata dan Kerajaan Mamuju. Ini semata-mata untuk pelestarian nilai dan budaya yang ada di Kabupaten Mamuju, di Kerajaan Mamuju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Munawar Rahmat atau Rara dalam program Sehari Bersama, tentunya dengan Raja Mamuju Andi Bau Akram Dai yang belum lama ini dilantik sebagai Raja Mamuju yang ke-17. Kita akan ngobrol banyak lagi dan ini adalah segmen kita bicara soal upaya pelestarian budaya yang akan dilakukan ke depan oleh Raja Mamuju yang baru saya dilantik. Ngomong-ngomong nih, Pue, kita panggilnya Pue kalau di sini. Ini ke depan mau lakukan apa saja? Apa rencana-rencana untuk pelestariannya? Iya, betul. Ada beberapa prioritas kami, tidak banyak, tetapi setidak-tidaknya bisa menggambarkan keseluruhan tentang obsesi kami adalah membuat satu buku. Dan buku ini kita ambil dari informasi dari cerita masyarakat, cerita rakyat, dan juga kita melibatkan beberapa teman-teman yang ikut serta di dalamnya seperti praktisi, mungkin akademisi. Kita bekerja sama untuk kembali lagi ada pelestarian budaya di situ. Itu membuat suatu buku tentang sejarah maupun cerita masyarakat tentang Mamuju ini seperti apa. Karena saya yakin dan percaya masih banyak cerita-cerita yang tidak dibukukan atau tidak ditulis. Makanya budaya tutur seperti ini yang harus kita melakukan edukasi, melakukan sosialisasi ke masyarakat. Nah, ini menjadi perhatian kami sebagai Maradika Mamuju, bagaimana informasi dan literasi itu semakin banyak. Penggiat budaya juga kan kita libatkan di dalamnya untuk banyak mengembangkan budaya, terutama budaya yang bersifat itu yang saya katakan tadi, budaya tutur. Nah, itu yang menjadi referensi kita supaya insya Allah ke depan kita semakin kaya dengan aset tentang sejarah-sejarah yang sudah ditulis. Terutama agar tidak ada disinformasi soal Kerajaan Mamuju. Iya, seperti itu. Ya, karena bagaimanapun melibatkan semua stakeholder mengenai pembuatan buku tersebut tentang sejarah, tentang apa saja cerita masyarakat yang ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Dan ini kita butuhkan memang partisipasi dan bentuk kerjasama teman-teman yang ada di pemerhati budaya yang ada di Kabupaten Mamuju ini maupun di luar. Kita welcome. Ada beberapa teman-teman juga yang sudah komunikasi dengan kami kemarin. Alhamdulillah dia membuat film dokumenter tentang prosesi Mansosor Manurung. Terus ada juga program Psikomandi. Nah, semuanya itu yang kami apresiasi dan sangat bagus untuk pengembangan pelestarian budaya. Akan digiatkan gitu. Iya, akan. Tapi kalau ke depan Bu ini selain rencana membuat buku dan tentunya kita sangat menunggu buku itu jadi sebagai referensi soal Kerajaan Mamuju, ada mungkin festival tradisi atau apa gitu sejenisnya Bu yang bakal dilakukan nih ke depan? Jadi kami di sini di Kerajaan Mamuju tiap 2 tahun sekali diselenggarakan disebut Mansosor Manurung. Jadi Mansosor Manurung itu suatu kegiatan ritual Kerajaan Mamuju yang dilaksanakan. Dan kemarin juga alhamdulillah sempat dilaksanakan Festival Maradika. Oh, Festival Maradika. Festival Maradika itu menghadirkan kurang lebih 90 lebih raja, sultan seluruh Indonesia. Di sini? Di kompleks ini? Di kompleks ini kegiatannya. Sama dengan di Anjungan Pantai Manakarra. Itu agenda tahunan, Bu? Iya.
seharusnya dilaksanakan memang dua tahun sekali. Akan tetapi baru-baru pandemi ini program itu juga membutuhkan pembiayaan yang begitu besar. Ya pasti itu kita berharap bahwa kegiatan-kegiatan festival seperti itu akan memberikan setidak-tidaknya penjelasan tentang seperti apa itu Mamuju, seperti apa budaya yang ada di Mamuju. Dengan kehadiran 90 lebih raja-raja di Sultan Nusantara memperlihatkan bahwa eksistensi kerajaan Mamuju itu masih ada dan terlihat di beberapa kegiatan-kegiatan adat yang diselenggarakan, budaya yang diselenggarakan itu antusias daripada raja-raja Nusantara itu hadir di Mamuju. Itu bagian dari pelestarian budaya yang ada di sini dan memperlihatkan bahwa eksistensitas kita di kerajaan Mamuju itu selalu ada untuk. Berarti nanti ritual-ritual adat budaya juga akan ditampilkan di situ. Iya, jadi kemarin itu bagus sekali acaranya karena menampilkan beberapa kegiatan-kegiatan. Selain Mangsosor Manurung ada kegiatan-kegiatan tarian, kegiatan-kegiatan ritual-ritual lainnya yang cukup memberikan sesuatu yang ada di kerajaan Mamuju itu yang bisa kita sampaikan kepada atau memperlihatkan, mempertontonkan kepada para raja, para sultan yang hadir pada Festival Maradika yang diselenggarakan pemerintah kabupaten lewat Dinas Pariwisata. Ini juga tentu akan berdampak baik untuk pariwisata, terutama dalam hal kunjungan, karena orang akan mulai bahkan memasukkan mungkin di agenda event tahunannya. Wah, ini ada agenda nih Festival Maradika Mamuju. Iya. Masukkan kalender kita deh, kita liburan sekalian ke Mamuju. Jadi berefek banyak ini. Betul, Rara, karena kita berkeinginan bahwa Festival Maradika ini harus dijadikan sebagai festival nasional yang setiap tahun diselenggarakan. Karena kita berharap pemerintah pusat memasukkan agenda Festival Maradika ini sebagai festival tahunan, festival nasional yang bisa memberikan efek yang sangat besar guna menghidupkan pariwisata yang ada di Mamuju. Nah, ketika pariwisata hidup berarti bisa menambah pendapatan asli daerah di Kabupaten Mamuju ini. Kita berharap seperti itu. Apalagi baru-baru ini Mamuju dilanda gempa bencana. Jadi mesti kita mengedukasi, mempromosikan Mamuju lagi bahwa daerah ini daerah aman untuk dikunjungi, untuk berinvestasi. Nah, itu keinginan kita supaya masyarakat tahu bahwa Mamuju ini tempat nyaman, aman untuk ditinggali. Apalagi kita di sini heterogen. Iya betul. Suku, agama, ras, antar golongan kan banyak di sini. Iya. Jadi kita harus banyak bangun komunikasi, memperlihatkan kepada semua orang bahwa Mamuju ini tempat yang nyaman untuk ditinggali semua. Jadi ada juga daerah pepatah orang dulu, kalau sudah meminum air di Mamuju itu maka dia sudah jadi orang Mamuju. Nah, itu yang jadi semua memiliki Mamuju ini. Berarti saya sudah jadi orang Mamuju. Sudah jadi orang. Iya, siap. Jangan kemana-mana Tribuners, kita masih ada segmen lagi dan obrolan kita kayaknya semakin seru, semakin siang semakin seru. Jangan kemana-mana. Jadi beliau adalah Maradika Mamuju, almarhum Paduka Yang Mulia Haji Andi Maksum Dai. Adapun beberapa foto, koleksi foto di sini menjelaskan di sini ada Musyawarah Agung, itu Forum Silaturahmi Keraton Nusantara, Pertemuan Raja-Raja Nusantara. Di bawahnya ada foto beliau dengan Sombayari Goa, Paduka Yang Mulia Raja Goa Andi Kumalaijo, dan beberapa juga foto-foto yang ada di sini yaitu kunjungan Bapak Presiden Jokowi di Tanah Mamuju. Dan di bawahnya juga ada beberapa kegiatan festival Keraton Nusantara yang diselenggarakan di Kota Bali. Dan ada foto yang di sebelah kanannya berfoto Maradika Mamuju dengan Bapak Presiden Jokowi. Dan di bawahnya ada wisuda Sentono Dalem, Saha Abdi Dalem, Keraton Kasunan Surakarta Hadiningrat di Solo. Nah, ini beberapa koleksi foto yang ada di sini. Dan insya Allah ke depan kita akan
mengoleksi lagi beberapa foto-foto yang menjadi dokumentasi Kerajaan Mamuju yang kegiatan-kegiatan yang kita lakukan baik di Mamuju sendiri maupun di luar. Terima kasih. Taki tahu berkunjung di Sapokayana atau Mamuju. Balik lagi dengan saya Munawwarah Ahmad atau Rara, tentunya dalam program berbeda dan terbaru dari tribunsulbar.com, yaitu Sehari Bersama. Dan tamu spesial saya hari ini masih bersama dengan Raja Mamuju atau Maradika Mamuju, Andi Bau Akrabdai. Ini kita sudah berpindah lagi ini, berpindah lagi setnya Pue. Kalau di Mamuju kita panggilnya Pue ya. Iya. Ini kita sudah berada di, seperti yang teman-teman lihat belakang saya, kita sedang berada di museum. Ini Pue bisa mungkin jelaskan sedikit kepada kami apa saja yang ada di dalam sini? Iya, makasih Rara. Jadi museum itu memang Kerajaan Mamuju ini menggambarkan tentang peralatan apa aja di dalam sini, sarana prasarana aja apa yang ada di sini yang akan kita gambarkan. Yang pertama adalah kita melihat bahwa ada koleksi benda-benda situs bersejarah, keramik, dan begitu juga ada situs semacam parang, semacam badi yang ada di sini. Walaupun harusnya memang banyak lagi menggambarkan di sini tentang koleksi-koleksi yang ada, tetapi memang banyak koleksi-koleksi itu dimiliki per orang juga di luar. Jadi kita berharap kalau ada koleksi-koleksi lain yang ada di luar itu bisa setidak-tidaknya ada semacam duplikatnya, supaya bisa menggambarkan bahwa beginilah kita punya kekayaan budaya yang ada di Mamuju ini, Kerajaan Mamuju. Kita lihat juga di dalam sini ada silsilah, ada payung kerajaan, ada gong, ada gendang, ada beberapa pakaian adat juga di sini, baik yang ada di Kalumpang Sikomandi, ada juga kita tampilkan di sini. Tapi walaupun bentuknya sederhana, museumnya seperti ini, kita berharap ke depan ini menjadi obsesi kita juga, supaya ada kelengkapan-kelengkapan atau koleksi-koleksi kita yang ada di museum ini akan segera ditambahkan lagi. Kita berharap juga dukungan dari pemerintah kabupaten lewat Dinas Pariwisata supaya menambah kekayaan atau aset yang ada di sini, supaya masyarakat bisa melihat, siapapun bisa melihat, tamu kita dari luar bisa melihat bahwa beginilah kondisi kita punya museum, beginilah kondisi kekayaan budaya, kearifan lokal yang kita punya di Tanah Mamuju, terutama pada Kerajaan Mamuju. Dengan bertambahnya koleksi nantinya ini dapat banyak memberikan manfaat untuk Kabupaten Mamuju itu sendiri juga, dan khususnya untuk Kerajaan Mamuju. Tapi sejauh ini setelah pelantikan ini Bu, kemarin saya lihat di laporan-laporan teman-teman dari lapangan termasuk live streaming tribunsulbar.com itu terlihat Bupati Mamuju tuh hadir juga. Sebenarnya sejauh ini seperti apa komunikasi yang dibangun ke pemerintah daerah dalam hal ini Bupati, dan seperti apa dukungannya? Apa ada yang disampaikan kemarin saat pelantikan gitu Bu? Iya, sangat luar biasa, apresiasi dan terima kasih kami kepada pemerintah Kabupaten Mamuju lewat Ibu Bupati, Dinas Pariwisata, yang memang dari awal memberikan support kepada kita, karena beliau itu sangat pemerhati masalah budaya. Nah, sinergitas antara Maradika dengan lembaga adat dan pemerintah kabupaten itu sangat besar. Lewat kehadiran beliau dalam pengukuhan, mengakui secara negara pemerintahan bahwa kita sinergitas antara Kerajaan Mamuju dengan pemerintah itu sangat besar. Nah, diharapkan untuk ke depan sinergitas ini akan memberi peluang kami untuk membangun bentuk kerjasama dengan pemerintah daerah, karena kita memang butuh dukungan pemerintah kabupaten. Dukungan itu banyak dalam rangka membangun lagi, melestarikan budaya dan kearifan lokal yang ada di Mamuju ini. Seperti yang kita lihat, bentuk kerjasama antara Kerajaan Mamuju dengan pemerintah kabupaten dengan menyiapkan museum ini, dan kita berharap akan menambah lagi koleksi-koleksi yang ada di sini, itu berkat kerjasama
yang sangat baik, dan kita juga butuh teman-teman dari penggiat budaya, pencinta budaya, teman-teman yang punya organisasi yang berhubungan dengan kebudayaan ini. Mari kita bersama-sama membangun budaya kita yang ada di Mamuju, supaya identitas kita akan tetap ada dan tidak hilang untuk di Mamuju ini. Tapi kalau tribunsulbar.com akan bantu dari segi publikasi nih. Iya, terima kasih untuk saya juga lupa berterima kasih kepada Tribun Sulbar yang banyak juga membantu. Ya, tentu kami akan selalu support untuk program-program kerajaan terutama. Iya. Tinggal dikomunikasikan aja nih Bu sama kita. Iya betul. Terima kasih untuk apresiasi kepada Tribun Sulbar, karena sebelum pelantikan juga banyak melakukan komunikasi dengan kami, banyak memberitakan tentang bagaimana persiapan prosesi pelantikan Raja atau Mardika Mamuju. Dan terima kasih atas Tribun Timur yang fokus juga dan kepada pengembangan kebudayaan. Siap, ya pasti kami akan selalu support untuk itu, Bu. Mungkin ini yang terakhir dari obrolan kita hari ini di edisi Sehari Bersama Raja Mamuju, Raja Mardika Andi Bau Akram Dai. Ini mungkin harapan-harapan untuk Sulbar di usianya yang ke-17. Kebetulan Bu ini Raja ke-17 dan baru saja dilantik sebagai seorang Raja. Apa nih harapan? Yang pertama, sinergitas antara kerajaan, pemerintah baik kabupaten dengan provinsi itu terus dipertahankan. Karena bagaimanapun kehadiran budaya, adat yang ada di daerah ini itu tidak terlepas dari perhatian pemerintah. Yang ketiga adalah jadikan kerajaan ini sebagai aset kekayaan kita, karena ini adalah bagian daripada yang tidak terpisahkan. Karena keberadaan raja-raja terdahulu ini cukup andil di dalam mendirikan bangsa dan negara ini. Dan adat budaya dan kerajaan ini sebagai filter untuk mengikis semua budaya-budaya yang dari luar. Dan kita akan memperkenalkan kepada masyarakat terutama milenial, anak-anak muda untuk selalu mencintai budaya yang kita punya. Karena budaya yang kita punya ini adalah warisan leluhur kita yang tetap kita pertahankan sampai kapanpun. Iya. Mungkin seperti itu. Obrolan kita harusnya masih panjang nih, Bu. Tapi karena waktu, Bu juga banyak agenda sebagai kepala dinas juga. Raja Mamuju tentu masih banyak aktivitas setelah ini, dan meskipun ini hari Minggu, rencana setelah ini kemana nih, Bu? Ada beberapa aktivitas lagi, kegiatan-kegiatan kantor juga yang berhubungan dengan masyarakat. Kalau acara keluarga ada hari ini, Bu? Acara keluarga hari ini juga, mungkin sore. Terima kasih sekali lagi, Bu, telah bersama kita di program Sehari Bersama Raja Mamuju Andi Bau Akram Dai. Kita berharap selanjutnya kita masih diberi kesempatan ada waktu ngobrol dengan Raja Mamuju. Terima kasih sekali lagi, Bu, atas waktunya. Dan untuk Tribuners jangan kemana-mana, tetap saksikan program kita Sehari Bersama, dan tamu kita selanjutnya ya tunggu aja siapa tamunya. Terima kasih, Tribuners. Sukses untuk Tribun. Mari Ki jalan-jalan ke rumah adat Mamuju, melihat keindahan maupun rumah adat yang kita punya, Sapokayan atau Mamuju, tempat di mana kita berkumpul dan melihat bagaimana panorama yang ada di rumah adat. Dan jangan lupa kita berkunjung ke museum di Kerajaan Mamuju ini untuk memperlihatkan berbagai koleksi yang kami punya di sini. Dan kami juga berharap partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Apabila ada benda sejarah maupun naskah, itu bisa dikomunikasikan dengan Dinas Pariwisata dan Kerajaan Mamuju. Ini semata-mata untuk pelestarian nilai dan budaya yang ada di Kabupaten Mamuju, di Kerajaan Mamuju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.